Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Dini Senia Mardiani dari kelas TPA PKBJ akan membahas materi komunikasi bisnis. Topik yang saya pilih untuk tugas akhir kali ini adalah tantangan dan strategi komunikasi bisnis pada perusahaan multinasional. Seperti bisa kita lihat pada layar, terdapat beberapa brand yang tentunya namanya sudah sangat familiar dengan kita semua, seperti contohnya Coca-Cola, Google, kemudian Unilever. Perusahaan multinasional sendiri merupakan perusahaan besar yang operasional bisnis perusahaannya sudah menjangkau berbagai negara di seluruh dunia. Hal inilah yang kemudian membuat perusahaan multinasional memiliki lingkungan budaya yang kompleks sehingga memiliki tantangan dan membutuhkan solusi tersendiri yang tentunya sangat unik dan sangat menarik untuk kita bahas, terutama dalam sisi bagaimana mereka mengelola komunikasi bisnis dengan para konsumennya. Tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan multinasional mencakup tiga hal berikut. Pertama adalah perbedaan bahasa, kedua perbedaan norma etika bisnis, dan yang ketiga adalah perbedaan gaya komunikasi. Perbedaan bahasa, tentunya karena melibatkan banyak orang dari berbagai bahasa yang berbeda-beda pula, tantangan penerjemahan dan komunikasi lintas bahasa pun menjadi muncul. Kemudian, setiap kebudayaan pastinya memiliki norma etika yang berbeda, termasuk dalam hal berbisnis. Contohnya adalah mengenai bagaimana cara bernegosiasi, bagaimana cara pengambilan keputusan, dan bagaimana cara membangun hubungan bisnis yang baik. Kemudian, perbedaan gaya komunikasi berpotensi untuk menimbulkan masalah karena adanya kesalahpahaman atau kesulitan koordinasi di antara orang-orang dalam satu tim yang berasal dari kebudayaan yang berbeda. Kemudian, bagaimana sih strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi? Yang pertama adalah dengan pelatihan dan kesadaran budaya. Seluruh stakeholder yang ada harus diberikan pemahaman mendalam mengenai budaya lokal, norma etika bisnis, dan cara berkomunikasi yang dihormati di wilayah operasional perusahaan. Kemudian yang kedua adalah dengan pengelolaan tim multikultural yang baik. Perusahaan harus memfasilitasi pertemuan tim yang inklusif, mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman, dan menciptakan ruang untuk berbagi pengalaman budaya. Kemudian yang ketiga adalah dengan tentunya penggunaan teknologi. Teknologi sendiri sangat membantu untuk menanggulangi tantangan bahasa dan meningkatkan efisiensi komunikasi, membuka pintu untuk kolaborasi global yang lebih erat. Kemudian di sini ada contoh perusahaan multinasional yang telah berhasil menerapkan komunikasi bisnisnya dengan cukup baik, yaitu Coca-Cola. Apa saja sih strategi yang dilakukan oleh Coca-Cola? Yang pertama adalah dengan adaptasi nama produk. Jadi Coca-Cola sendiri ini memang terkenal ya dengan kebijakan adaptasi nama produknya, di mana disesuaikan dengan bahasa dan tulisan atau alfabet masing-masing negara. Seperti contohnya di Indonesia sendiri, pastinya disesuaikan dengan bahasa dan tulisan Indonesia. Di Arab disesuaikan dengan bahasa dan tulisan Arab, kemudian di Rusia disesuaikan dengan bahasa Rusia dan abjad Kiril. Nah, hal inilah yang kemudian menimbulkan relevansi dan kedekatan yang lebih bagus lagi dengan pasar atau konsumen di mana negara tersebut berada. Kemudian yang kedua adalah kampanye tematik berdasarkan budaya lokal. Di Jepang sendiri, Coca-Cola telah meluncurkan Cherry Blossom Coca-Cola, yang mana peluncurannya ini bertepatan dengan Festival Bunga Sakura di Jepang. Selain itu, Coca-Cola seringkali mensponsori atau mensupport berbagai acara mulai dari konser, festival, hingga acara olahraga lokal yang ada di berbagai negara. Kemudian, yang ketiga adalah strategi mereka mendesain produk yang disesuaikan. Jadi Coca-Cola ini tidak segan untuk menyesuaikan produk-produk mereka baik dalam segi rasa maupun lain-lain untuk menyesuaikan diri dengan preferensi konsumen lokal. Seperti contohnya di beberapa negara Asia, minuman Coca-Cola ini dibuat lebih manis karena ternyata preferensi konsumen di negara tersebut lebih menyukai minuman yang rasanya lebih manis.
Nah, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa menyesuaikan komunikasi bisnis di perusahaan multinasional memerlukan kombinasi strategi adaptasi yang hati-hati. Dari bahasa hingga etika bisnis dan gaya komunikasi, perusahaan harus siap untuk menghadapi dan menanggulangi perbedaan budaya. Pelatihan karyawan, penggunaan teknologi, dan kepemimpinan yang bijak adalah kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sukses di tengah keberagaman global. Dengan demikian, perusahaan multinasional tidak hanya bertahan di pasar global yang beragam, tetapi juga berkembang dengan sukses di antara perbedaan budaya yang menjadi kekayaan dunia bisnis. Kemudian, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun tugas ini. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.